Kan si soundtracknya juga ya lagunya. Iya, soundtracknya nyanyi pernikahan ini Agnes. Pencipta lagunya Melly Goeslaw. Dan itu emang ada kata maksudnya, ini kayaknya bakal naik nih kalau si Agnes sendiri nyanyiin gitu ya. Jadi aku bombardir, aku torture itu sebenarnya mental orang tua. Oh, nih dari sinetron ya, itu. dari sinetron ini bahayanya ya ketika kita masih malu-malu ngomong seks edukasi. Ketika kita masih mentabukan apa itu seks untuk anak remaja. Eranya kan karena kalau dalam agama yang saya pahami, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena kita bukan siapa-siapa, bebas jadi siapa saja. Terserah orang mau menilai, yang penting jangan saling bertikai. Bahagia sama-sama, kenapa bahagia sama-sama. Hai BSS friend, apa kabar? Bertemu lagi di podcast BSS on the Spot. Kali ini berlokasi di studio WS Bottle Shop and Eatery. Ini adalah restoran WS yang terletak di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan ya. Nah, ini adalah ruang meetingnya. Kita senang banget bisa menggunakan ruangan ini. Nah, aku kali ini bersama Caroline karena yang Nadia lagi nggak bisa datang, jadi kita berdua. Nah, BSS friend, kita kan tumbuh di era 90-an ya, 90, 2000-an. Baby boomers ya? Iya, bukan dong. Bukan milenial. Gen X, milenial. Nah, itu kita dibesarkan dengan TV nasional, dengan berbagai macam sinetron, ya. Sinetron, TV swasta, betul. Sinetron dengan video klip segala macam, hiburan kita saat itu hanya itu ya. Nah, yang melekat di otak kita itu ya, sinetron dulu tuh yang Happening, Pernikahan Dini. Terus ada Si Yoyo, itu tuh sinetron yang booming juga gitu dengan karakter yang unik. Seperti itu. Nah, kita mau membahas mengenai dua sinetron itu. Kebetulan banget kita punya kesempatan untuk menghadirkan penulis dari sinetron Pernikahan Dini dan Si Yoyo dengan Teteh Nuke Rahmat. Terima kasih ya Teh udah mau datang ya Teh. Alhamdulillah, aku juga makasih. Iya, Teteh sehat ya. Alhamdulillah. Sehat ini. Mudah-mudahan sehat terus. Ya, amin. Nah, kita tuh mau membahas segalanya yang menyangkut sinetron yang kita gandrungi saat itu. Kita langsung tanya aja ya, ngobrol-ngobrol sama Teteh ya. Cerita awal perjalanan Teteh kan seorang penulis nih. Awalnya Teteh berarti kan dari usia remaja menulis ya Teh ya? Ya, boleh dibilang remaja-remaja tua sih. Oh gitu. Kalau ABG kan kisaran 19 ya. Waktu itu aku mulai nulis, kalau nggak salah udah mulai 22 tahun lah. Baru mulai nulis ke sinetron ya 23 tahunan. Oh, tapi sebelumnya? Sebelumnya aku nulis cerpen. Puisi-puisi. Karena mamaku alhamdulillah jago nulis puisi. Aku tuh diturun sering lihat mama nulis puisi, kata-katanya tuh bagus terinspirasi banget. ya Teh ya. Kayaknya justru menurun dari mama nih. Inspirasi aku pertama kali justru dari puisi-puisinya mama gitu. Terus nulis cerpen Teteh. Ya, cerpen. Itu di majalah ya dulu ya kalau cerpen ya? Dulu tuh ada kayak beberapa majalah remaja lah dulu ya. Cuman aku nggak terlalu intens di situ, lebih banyaknya tapi 1-2 kali ya. Cuma lebih banyaknya bikin puisi. Senang film karya-karya sastra dulu. Dulu kan ada kayak Trisi Nurbaya, karya Maro Rusli, terus kemudian Layar Terkembang, karya-karya pujangga baru lah. Setiap habis pulang sekolah, Sabtu Minggu tuh aku sewa dari perpustakaan, aku baca. Perasaan tuh kayaknya tumbuh keinginan untuk jadi penulis sebenarnya udah ada sejak aku mulai SMP.
tapi belum tahu bagaimana menyalurkannya. Baru senang membaca aja. Setelah itu berjalan seiring proses, tiba-tiba ketemu sama pacarku yang sekarang jadi suami. Dulu nulis di TVRI. Oh, TVRI. TVRI pertama kali aku nulis cerita anak-anak. Setelah itu justru karya penulisan pertama kali di swasta, TV swasta itu dulu ada TPI. TPI. Ya, TPI ya pertama kali. Aku nulis di judulnya dulu ada serial Balada Dangdut. Oh iya, Itu yang nulis semuanya jagoan-jagoan. Putri Jaya, terus Nano Riantiarno, pokoknya kaliber semua deh. Aku tuh di situ masih anak bawang banget, masih belajar. Tapi alhamdulillah dari pas penayangan ternyata ratingnya nomor 1 yang aku penulis underdog ya. Justru yang pertama kali masuk ke top 10 1 sampai 10 tuh di antara RCTI, SCTV itu karya aku bikin waktu itu. Akhirnya dari situ teruslah bergulir sampai akhirnya dapat pernikahan dini. Nah, berarti Teteh punya mentor nggak waktu itu, penulis-penulis senior dari Teteh? Ada sih, aku suka ya temen yang secara pribadi ngajar. Aku berguru sebetulnya sama penulis-penulis pujangga baru, novel-novel yang aku suka baca, gaya mereka yang aku suka. Tapi yang pribadi mentor itu secara eksplisit enggak, tetapi aku yang deket saudara-saudara itu justru mentornya. Kayak ada Sam Sarumpait, kakaknya, adiknya Ratna Sarumpait. Beliau tuh nyutradara, dulu beliau dosen IKJ. Jadi terus ada Mas Benny, terkenal juga mereka itu. Jadi kalau penulis skenario di lokasi syuting, mereka kasih arahan gini sebaiknya gini. Nah, jadi mentor-mentor aku tuh sebagian besar para sutradara yang nulis cerita, yang bantuin aku bikin penulisan skenario yang dengan baik gitu. Belajar langsung di lapangan ya? Langsung di lapangan. Kadang-kadang aku yang jemput bola. Jadi otodidak banget. Itu untuk menjadi seperti itu harus banyak bertanya ya Teh ya. Bertanya, tapi betul. Setuju, karena sebenarnya penulis itu kan dia menulis apa yang ada di kepalanya. Semuanya proses itu dia harus belajar dari kehidupan, dari apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Nah, nanti secara nggak sadar ketika kita menulis, semua yang ada di dalam endapan bawah sadar kita akan. Kalau masalah cara penulisan gaya itu teknis ya. Teknis ya. Saya rasa semua penulis pun baik penulis novel, penulis cerpen juga bisa jadi penulis skenario. Syukur-syukur bisa menjadi karena panduan ya buat kehidupan mereka ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat di sekeliling itu bisa menjadi tulisan sebenarnya. Itu inspirasi. Justru penulis itu inspirasinya adalah proses dia berkehidupan ini gitu lah, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, interaksi dia sama teman, sama keluarga. Kalau melihat balik lagi ya Teh ya, waktu Teteh kayak bilang tulis cerpen umur berapa Teh? Masih teenager. Nah, 16, 17. Itu cerpennya tentang apa tuh Teh untuk yang pertama-tama? Ya masih yang galau-galau kali ya. Percintaan remaja gitu ya? Iya, percintaan remaja gitu. Aku termasuk yang percintanya di otak aku sendiri. Karena aku pertama kali pacaran langsung nikah, jadi nggak punya proses berpacaran. Jadi tapi aku seneng nonton, seneng apa. Nah itu dari inspirasi itu aku tuangin ke dalam cerpen. Gitu. Atau kisah teman bisa menginspirasi. Bisa. Ini lagi naksir. Iya, malah kadang-kadang itu curhat-curhatan teman ya. Curhatan teman. Nah terus Teh kalau puisi nih, Teteh kan cerpen awalnya, terus puisi. Nah kalau puisi itu Teteh bikin puisi berdasarkan dari buku-buku. Maksudnya kalau lebih arah kemana puisinya itu Teh? Kalau puisi aku, karena kan bahasanya bahasa sastra ya, lebih ke yang agak berat, agak depth gitu loh, pujangga gitu ya. Lebih ke situ. Tapi kalau drama, kalau penulis kita harus bisa bedakan. Kalau penulisan novel, penulisan cerpen itu ada karya induktif. Ketika kita menulis itu menjadi karya pribadi. Baik kita tulis, lalu setelah itu kita develop, lalu ke tangan pembaca, tetap menjadi karya kita. Karena
penulis itu dia absolut milik dia karyanya, penulis novel atau cerpennya. Tapi kalau penulis skenario, dia bisa dibilang karya kolaborasi. Ketika dia menulis skenario, itu masih menjadi milik kita. Tapi ketika selesai kan akan dilempar ke lapangan. Ada sutradara, ada pemain yang mempunyai penafsiran mereka sendiri. Tapi harus tetap mengacu kepada skenario. Tapi kayak di tangan sutradara dia akan mengejawantahkan yang akan mendevelop apa yang ada dalam pemikiran si penulis. Lalu jatuh ke artis. Artis akan melihat, oh ya karakter aku kayak gini ya. Nanti akhirnya ditayangkan barulah jadi milik penonton. Tapi satu-satunya yang dimiliki oleh penulis skenario adalah dialognya. Makanya dialog. Makanya jadi bukan cerita aja ya Teh. Bukan kalau cerita kan bisa nanti ada sutradara yang akan memvisualkan, ya kan? Jadi begini secara rumahnya, terus karakter dia memainkan perannya kayak Dini, Agnes, dia jadi Dini kan. Tapi apa yang masih jadi milik penulis itu adalah dialog-dialog yang dimiliki penulis. Makanya agak sedih tuh kalau aku dialognya diganti-ganti pemain. Makanya aku punya sejumlah taktik untuk tetap mereka bisa memakai, karena itulah dignity-nya penulis skenario. Ketika dialog itu bisa dibawakan oleh pemain dan tersampaikan dengan baik kepada penontonnya gitu. Jadi kalau pas Tete nih bikin yang pernikahan dini. Jadi kan Tete kayak kasih raw-nya nih cerita aku begini. Terus nanti tuh jadi Tete kerja sampai dengan sutradara mengubah menjadi jadi gini, kalau proses ya prosesnya. Proses. Jadi itu agak unik tuh. Pernikahan ini tuh sebetulnya karyanya Pak Yasman Yazid. Dulu kan film layar lebar. Dan itu sangat meledak. Kalau nggak salah yang main tahun berapa ya? Aku tuh 30 tahun lalu deh. Bukan yang dari Jendela SMP itu bukan ya? Bukan. Beda lagi ya? Itu yang main tuh kalau nggak salah Gladys Wandi, kalau nggak salah ya. Nah itu booming juga tuh. Tiba-tiba aku dapat tawaran itu. Aku bilang kalau ini kan hamil kalau mohon maaf kalau di layar lebarnya SMA ya. Aku bilang gimana kalau aku bikinnya hamil SMP. Karena kaget. Jangan macam-macam loh tinggal gue bisa di ban nih bisa kena KPI nih. Aku bilang gini pada saat itu ya. Mohon maaf banget Mbak. Kalau ke SMA itu nih hamil, dia kan udah tahu soal sistem reproduksi, dia tahu tanggung jawab sosialnya. Tapi kalau anak SMP itu kan kaget. Kenapa aku bikin anak SMP? Biar gini loh, pernikahan ini orang melihat mungkin secara packaging itu tentang remaja. Tapi sebetulnya apa yang ingin aku sampaikan ketika itu bagaimana kita bicara 25 tahun lalu ya, belum ada era sosmed ya, belum ada era baru ada internet pertama kali internet ya. Nah, agak ada sedikit kegelisahan waktu itu aku. Ini internet waktu itu kalau ketika anak bertumbuh dia pasti ingin banyak tahu kan. Salah satunya adalah seks edukasi. Nah, kalau anak-anak remaja itu mencari seks edukasi di luar tanpa bimbingan orang tua kan berbahaya. Makanya melalui Toko Dini, bagaimana ketika itu Dini yang masih ingin sekolah, masih ingin main-main, tapi ngurusin anak. Jadi aku bombardir, aku torture itu sebenarnya mental orang tua. Dari sinetron ya, itu. Dari sinetron ini bahayanya ya ketika kita masih malu-malu ngomong seks edukasi. Ketika kita masih mentabukan apa itu seks untuk anak remaja. Eranya kan karena kalau dalam agama yang saya pahami, didiklah anakmu sesuai zamannya. Tagline itu, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ketika pernikahan ini sudah era-era mohon maaf, seks bebas sudah mulai ada. Internet dan segala macam semua. Tapi kita sendiri bangsa yang masih mohon maaf masih pola lama ya, malu-malu ya, tabu kan, masih mentabukan. Tapi kan anak-anak harus tahu remaja yang lagi krisis identitas kan apa ya, curiosity mereka tentang seks itu pasti besar, ya kan? Itulah saya berharap pernikahan ini tuh bisa masuk ke dalam ruang-ruang keluarga, sehingga bisa menjadi dialog dalam keluarga untuk bicara seks secara terbuka dengan sejumlah konsekuensi yang akan mereka tanggung kalau mereka salah langkah. Alhamdulillah. Tapi aku kemas dengan packaging yang ngegeng, lucu, komedinya ada juga ruralnya dari
tokohnya Syahrul Gunawan di desa. Jadi orang karena memang tanggung jawab penulis adalah bagaimana dia memberikan informasi tanpa menggurui. Ya kan? Nah itu tuh Seru banget. jadi kan ini si pernikahan dini tuh kontroversial. Iya. Karena anak SMP hamil ya. Iya. Nah itu tuh tantangannya selain dari kolaborasi itu, dari pemainnya gimana tuh Teh pas milih? Apakah pemainnya mau langsung? Atau mereka loh gini ceritanya gitu ya? Dan apakah Teteh juga ikutan untuk memilih pemain itu gitu? Nah di dalam kalau kita bicara apakah punya punya hak untuk ikut memilih ya, memang di dalam film itu ada namanya triangle system, produser, penulis dan pemain. Jadi kita ajar sutradara, kita memang sebagai penulis punya hak untuk mencari pemain, memilih pemain juga, minimal berkontribusi. Tapi karena sistem PH di kita kan rata-rata mereka udah punya bintang kan. Oh iya. Misalnya PH ini, jagoannya ini gitu ya. Di PH ini kita udah punya ini loh, kita punya ini loh. Oke, yang cocok apa? Mbak Nuke pilihnya siapa nih? Kayaknya kalau ini cocoknya dia nih. Kamu udah punya menu apa nih artis kita ini nih? Oh dia yang cocok. Nah kebetulan ketika itu aku di salah satu PH yang besar juga, di major PH. Nah sudah ada menunya dan salah satunya Agnes itu memang sudah diincar sama produser kita karena kemampuan dia, bakatnya memang besar ya. Karena cocok kan pernikahan ini? Kayaknya cocok tuh loh. Terus aku sampai datang ke hari Minggu tuh ada acara Tralala Trili itu. Agnes, aku kan nggak kenal dulu, kata Pak Leo dulu. Pak Leo Sutanto Pak Leo Sutanto. Beliau tuh dewanya produser lah ya. Ketika tahu pernikahan ini aku datang tuh ke Ancol, aku liatin si Agnes lagi syuting sama Indra Bekti kalau nggak salah ya. Wah iya kayaknya dia banget. Dan akhirnya entah aku yang terinspirasi dia, entah dia terinspirasi dirinya gitu. Tapi perasaan memang itu Dini tuh melekat banget sama Agnes gitu. Iya. Masuk banget gitu. Bagus banget deh aktingnya. Marah-marah pas dia ngurusin anak terus marah-marah ke siapa. Luar biasa memang Agnes Monica, memang dia salah satu aktris yang memang berbakat ya. Nggak hanya nyanyi ya. Entertainer yang betul-betul. Dan memang dia tuh punya tanggung jawab peran yang bagus ya. Ketika waktu nulis itu di lokasi syuting terjadi discuss sama Dini sama Agnes. Alhamdulillah sampai jadi panggilnya Dini Teteh ya. Dini ya. Saking udah melekatnya peran itu ya sama Agnes. Kan main. Nah, kan si soundtracknya juga ya lagunya. Iya, soundtracknya nyanyi pernikahan Dini Agnes. Pencipta lagunya Magic Slow. Dan itu emang ada kata maksudnya ini kayaknya bakal naik nih kalau si Agnes sendiri nyanyiin gitu ya. Otomatis sih karena gini, karena produser tuh gini, kalau pemainnya dia bisa nyanyi, biasanya soundtracknya dia yang nyanyi ya. Biasanya begitu. Nah karena kita tahu Agnes bisa nyanyi ya, jadi dan alhamdulillah kayaknya hits banget itu ya. Dan saat itu pernikahan ini dia punya share 52% ya. Sendiri. Dari sekian tayangan, dia mengambil 52% share itu. Jadi yang 48% tuh terbagi-bagi sinetron A, B, C, D gitu ya. Gitu. Dia makanya ratingnya luar biasa. Gitu. Bahkan sampai TV lain, TV sebelah menayangkan film Kuch Kuch Hota Hai untuk ngeganjel Dini waktu itu. Kita hati-hati waktu itu. Itu ratingnya saking tingginya ya. Waktu itu aku nulis season pertamanya 35 episode. Kalau dulu kan sistemnya stok per minggu. Kalau sekarang kan kejar tayang ya. Itu dulu kan tiap minggu ya, seminggu sekali tayangnya. Sekali. Jadi kita nungguin sampai minggu depan. Penasaran gitu kan apa nih gitu. Betul. Nah, terus adegan atau episode yang paling berkesan dari pernikahan Dini nih Teh. Scene-nya. Sebenarnya setiap scene karena aku bikin ya semua baby scene gitu ya. Itu scene yang ketika mereka tahu Dini hamil, muntah-muntah, Dini hamil, nah itu yang scene yang dan itu share-nya paling tinggi gitu. Karena kan orang lihat itu sebuah point of attack, terjadinya perubahan cerita dari hura-hura Dini yang main, tiba-tiba dia punya sebuah tanggung jawab. Anak SMP yang lagi itu menikmati masa muda tiba-tiba langsung buk gitu ya. Itu lucu sih yang pas aku tuh keinget yang pas dia nyuci baju terus marah-marah. Sebenarnya gini, fenomena setiap zaman
itu ada fenomena kan, ketika itu ada fenomena juga dalam sinetron, ada yang booming seperti Cinta Fitri. Oh iya. Terus kemudian betul. di era yang kalau drama-drama religius ada Muslimah, Inaya. Jadi memang setiap fase, setiap periode tertentu tuh ada sinetron yang bisa memang booming banget. Itu pun dikondisikan dengan kondisi sosial masyarakat. Terus kemudian aku masuk juga ke ruang Muslimah waktu itu sampai ratingnya tinggi juga. Salah satunya aku mengusung tema poligami, tema tentang perempuan. Nah, aku memang udah mengkhususkan untuk dengan sendirinya. Dari dulu sih sebenarnya mengangkat isu-isu perempuan. Kan kayak gini kan remaja perempuan. Karena kemampuan aku ya karena pengalaman aku sebagai ibu, sebagai perempuan, ya menulis dengan isu-isu perempuan gitu. Betul. Bahkan lucu deh. Aku nulis poligami itu ada beberapa judul ya. Cinta di Langit Taj Mahal, Surga yang Kedua, Muslimah, Ta'aruf, terus sampai poligami. Kenapa? Karena kalau nulis poligami di televisi itu ratingnya tinggi-tinggi. Karena kayaknya itu sesuatu yang pengen dibahas sama perempuan-perempuan Indonesia. Itu agak takut mungkin ya. Karena gini, fenomena poligami itu sebuah fenomena yang memang dalam Al-Quran ada. Tapi dalam proses kehidupan itu dianggap tidak adil, gitu kan? Jadi perdebat itu menjadi ruang debatable sampai sekarang. Nah, aku mengambil ruang itu sampai produser-produser tuh kalau tema poligami udah teknik aja ya. Sampai ada salah satu wartawan ngomong gini, ada namanya wartawan dari Kompas dulu tuh Republika kalau salah. Pas lagi dulu kan suka ada press conference. Tenuke nih judul-judulnya kontroversial ya tentang poligami. Emang Tenuke pendukung poligami? Tenuke di poligami? Aduh, aku ditanya gitu. Wah itu pertanyaan yang bumerang ya. Aku mikir, aku jadi jawab. Ini nggak masalah jawab nih, bahaya. Karena hanya aku jawabnya gini, Mbak, aku nih orang Islam, aku Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita harus tunduk pada ketentuan Al-Quran. Bahwa poligami itu ada dalam surat An-Nisa. Apa hak aku untuk bilang, aku menentang poligami? Nggak boleh dong. Saya orang Muslim. Tapi harus mendukung apa yang katakan Al-Quran. Tapi apakah aku mau dipoligami atau tidak, itu adalah hak pribadi. Karena Allah itu maha besar. Allah juga ada jalan walaupun dibenci sama perceraian itu dibenci, tapi kita juga tidak boleh menzalimi diri sendiri. Ketika kita tidak siap poligami, kita punya ruang untuk bercerai. Nauzubillah ya. Tapi maksudnya punya ruang tidak menolak. Jadi bahwa kita itu diberikan hak penuh. Kita sebagai orang perempuan mempunyai dengan harkat martabat kita. Jadi kenapa aku memilih tema ini? Pesan yang ingin aku sampaikan ini. Sebagai perempuan, yuk kita berdaya. Makanya aku selalu bilang dalam siap tulisan aku, ayo jadi perempuan itu harus bisa memberdaya. Karena gini, perempuan itu diberi kemampuan masak, diberi kemampuan, pokoknya dengan sejumlah kemampuan. Multitasking. Betul. Jadi ayo gitu loh. Semuanya gitu. Sehingga kita nggak kalah sama nasib. Semua gitu. urusan perempuan. Betul. Walaupun itu dihalalkan, tapi kita juga punya hak untuk membela kepentingan kita, apakah siap atau tidak. Karena secara pribadi aku respect sama orang-orang yang siap untuk diduakan. Itu luar biasa. Mungkin ya memang ada surga bisa masuk dari surga, pintu surga yang manapun. Betul sih Teh. Sekarang emang kayaknya wanita tuh kayak udah mulai harus ini deh harus perspektif gender harus punya suara juga. Harus berhak menentukan jalan hidupnya gitu kan. Perempuan tuh punya pilihan. Dan bukan by choice ya. You have the choice. Nah, kita beralih ke sinetron yang juga booming nih Teh. Si Yoyo. Si Yoyo itu kan lebih ringan, lucu, tapi juga punya pesan moral nih, ya kan. Nah dari drama pernikahan dini terus ke Yoyo itu kan beda banget ya genrenya. Nah yang membuat Teteh memutuskan mau mengangkat si Yoyo ini inspirasinya ada nggak sih Teh sebenarnya? Sebenarnya karena kalau jujur inspirasi ya jujur ya.
ketika itu aku kan sedang nulis untuk PH MD Entertainment waktu itu. MD, Dengan Pak oke. Manoj Punjabi. Iya. Masya Allah itu juga salah satu produser yang luar biasa karena bagaimana visinya Pak Manoj itu maju ke depan banget. Terus dia bilang, beliau tuh suka sama film Forrest Gump. Oh, Forrest Gump. Oke. Kan Iya, kalau iya. dilihat Yoyo itu terinspirasi dari tokoh Forrest Gump. Iya, iya. Oke. Lalu Forrest Gump itu ada lagi judul Call Me Gaia tentang retardasi mental. Jadi Forrest Gump tuh dibikin sama film di India namanya Call Me Gaia. Kayak pernah dengar? Oke, Call Me Gaia itu yang main Hrithik Roshan. Dia jadi tokoh kayak Yoyo. Terus kata Pak Manoj, bikin kayak gitu. Waduh, aku kaget juga tuh. Soalnya Forrest Gump meledak, Call Me Gaia di sana meledak. Film kan. Kalau film itu kan memang betul-betul dia punya promosi bagus ya. Aku bikin, apa ya bisa bikin Yoyo ini bisa disenang sama penonton. Jadi aku bikin tokoh, dia kan retardasi mental. Dia tokoh yang berusia sekitar 20 tahun ke atas, terjebak dalam pemikiran anak 10 tahun. Nah, ini kan sebuah tantangan kan. Nah, jadi aku bikin bagaimana aku Indonesiakan tuh. Makanya aku bangun environment. Dia di kampung. Dia punya teman-teman yang senang menggembala kambing. Dia punya teman-teman yang lucu-lucu tuh kayak Baron. Pokoknya aku bikin sangat Indonesian look gitu loh. Yang ada komedi-komedi agak-agak slapstick sih komedinya, dia kecebur terus pokoknya lucu-lucu. Iya. Nah, itu mungkin keberhasilan Yoyo itu lumayan 5 tahun loh tayangnya. Dia udah di RCTV 2 tahun, di RCTI 3 tahun kalau salah. Bahkan kan itu hampir 5 tahun tuh berarti berapa ratus episode ya. Di setahun terakhir itu anak kedua itu baru lahir, sampai umur 5 tahun itu Rehan tuh baru selesai Yoyo. Udah ganti 2 televisi. Bahkan di setahun terakhir tokoh utamanya Yoyonya nggak ada. Cuman kenapa bisa bertahan karena di situ juga 5 tahun karena aku mengambil ini seorang anak yang ingin berbakti. Ayahnya tuh kecewa punya anak nggak bisa diandalkan karena cowok. Nah, bagaimana Yoyo ini berusaha ingin dengan kacamata dia yang kekanakan, dia memandang dunia ini serba putih, bahwa orang-orang Yoyo itu ada gambaran manusia yang ingin berbuat baik tanpa berharap kembali. Karena gini, aku kan dibesarkan dari dalam 2 agama ya di lingkungan aku. Mamaku mu'alaf, dulunya Katolik. Di dalam Islam kan diajarkan ikhlas. Dalam agama Katolik yang aku tahu dari mamaku, ketika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Ketika orang meminta bajumu, berikan jubahmu. Yang artinya gini, kalau kembali kepada Yoyo tadi itu kan komedi, tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya Yoyo itu temanya komedi, temanya bukan komedi. Itu bagaimana seorang anak yang ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa walaupun aku punya keterbatasan ayah, tapi aku bisa menjadi anak yang membanggakan loh. Jadi dia bagaimana dia berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Yoyo tuh itu, ayah berbuat kebaikan aja terus. Tugas penulis kan itu harus bisa membuat bagaimana, karena kan penulis itu, kalau penulis sinetron itu dia berhadapan dengan dunia kapitalis ya. Maksudnya gini, sinetron itu kan dia harus ada investasi uang. Dia kan dibuat harus laku. Dan parameter kita itu kan rating. Rating 1 top 10. Iya kan sampai sekarang. Kalau sekarang ratingnya nggak bagus ya udah tayangan tutup. Nah, selesai gitu ya. tugas penulis selesai nggak selesai cerita nih. Selesai nggak selesai bungkus katanya. Ini baru tayang 5, 8 nggak bagus bungkus. Makanya aku tuh bismillah selalu, alhamdulillah sejauh ini jarang sih di bawah 100 ya tulisan-tulisanku, alhamdulillah ya. Semoga Allah ridho juga. Karena apa? Karena bukan karena kemampuan aku nulis sebenarnya. Karena aku mengambil apa yang mungkin penonton mau. Penulis skenario itu sebenarnya dia tuh harus menjadi bunglon gitu. Dia tidak boleh menjadi dirinya. Dia menulis itu untuk penonton, apa yang diinginkan penonton. Bikin cerita itu pernah stuck nggak sih Teh? Maksudnya dengan apa ya? Ide-idenya ya. Ide-idenya gitu. Kalau manusiawi sih jujur ada lah. Pasti ada saatnya kita kayaknya mentok nih, kayaknya kan kalau nulis skenario film itu kan tekanannya tinggi ya. Kita berhadapan dengan rating, deadline,
Kemudian apalagi sekarang yang udah stripping, one day one episode, satu hari selesai. Iya. Nah tekanan, cuman gimana caranya kita mengantisipasi aja. Ya harus dibawa enjoy lah gitu loh. Kalau memang ini kan konsekuensi kita nulis. Makanya setelah itu kita ada waktu untuk istirahat. Aku nggak ngambil tulisan dulu berapa bulan gitu loh. Supaya apa? Kita kan juga punya limit punya limit ya. Refreshing. Betul, refreshing gitu. Di detox dulu. Iya, di restart lagi, di reset lagi. Iya. Oke, Kayak nah gitu sih. balik lagi nih pertanyaan sama nih Teh, kita penasaran si karakter si Yoyo ini castingnya kan pasti bukan main ya Teh ya. Untuk apa adegannya dia sebagai karakternya seperti itu gitu loh. Ini sih luar biasa sih pemainnya. Dulu calonnya juga. ada sebelum Paturian nih, ada calonnya nggak nih Teh? Banyak sih beberapa pemain, tapi memang dia kandidat utama, utama. Dia nggak tahu, dia mungkin selain berbakat juga tuh Korean, dia sebetulnya dari dia punya gestur, dari punya dia dialog, dari dia tokoh itu tokoh itu kan punya pemikirannya. Nah, yang membentuk pemikiran tokoh itu si penulis. Nah, tugasnya aktor adalah berusaha yang terbaik untuk memvisualkan apa yang diinginkan oleh penulis. Bukan penulis ya, oleh tokoh itu. Oke. Gitu. Jadi ya itu makanya aku bilang tadi karya kolaborasi kan. Tapi tugas utama penulis adalah bagaimana dia membentuk karakter seperti yang dimaui oleh tokoh itu. Makanya penulis skenario itu boleh dibilang detail banget ya. Detail loh. Selain ada teorinya, tapi perlu juga sebuah intelektual juga, kecerdasan intelektual ya. Maksudnya gini loh. Karena kan dia akan mendeliver, dia punya message kepada penonton. Bagaimana penonton itu terinspirasi, bagaimana penonton itu menangkap apa yang dan kalau bisa menjadi sebuah tuntunan buat mereka. Kita membentuk karakter. Jadi dialog kan sekedar dialog, tapi bagaimana hasil proses intelektual seorang penulis. Kan karena di dalam sinetron itu kan ada ibunya, ada bapaknya, ada tokoh utama, ada pacarnya, ada itu kayak novel dipecah-pecah gitu ya. Contoh aku disuruh dialog. Betul, dialognya dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Aku pernah baca kan skrip kan. Iya gitu loh. Itu kan ada kayak gini Teh, sorry ya. Waktu aku baca dialog, si A mengangkat tangannya ke kanan yang gitu kan, sambil ngomong begini, terus dia menoleh ke kiri, itu penulis yang nulis. Harusnya penulis lagi nih. Dia misalnya Dini kaget, dia sejenak termenung, lalu ditatapnya sang ayah dengan wajah yang kecewa. Ayahnya memandang Dini, dia pun kecewa, menghembuskan. Itu penulis, itu tugasnya penulis. Tapi bagaimana dari kata-kata itu bisa membentuk karakter, membentuk adegan lagi. Adegan itu semua, makanya dibutuhkan sebuah kecerdasan intelektual. Intelektual itu bukan berarti harus pendidikan formal ya. Betul. Tapi kecerdasan intelektual itu kan bagaimana EQ-nya dia, IQ, EQ itu terus bagaimana dia menyerap apa yang ada di sekelilingnya, dia mengelaborasi apa yang di dalam pemikirannya, itulah diperlukan. Makanya makanya penulis skenario itu jauh lebih sulit daripada nulis novel. Iya, karena dia tahu nih aku. Kan dia ada berapa karakter. Apalagi abis itu sutradara lebih pusing lagi. Ini penulisnya ngomongnya gini nih. Wah, gimana ya gitu loh. Makanya itu luar biasa. Itu. Sinetron itu sebuah karya yang luar biasa. Apalagi Indonesia itu luar biasa. Di Indonesia, kayaknya hanya di Indonesia yang bisa one day one episode besok tayang. Malam ini aku tulis, besok nyampe lapangan. Anak-anak pemain udah nggak tahu ceritanya apa. Lapangan, baca, syuting, besok tayang. Itu Indonesia itu luar biasa. Seniman Indonesia, pekerja film Indonesia itu punya tenaga yang luar biasa. Pekerja keras lah ya Teh. Pekerja keras. Baik sutradaranya, semuanya ada di situ, pekerja keras. Teh kalau lagi syuting gitu, Teteh diharuskan hadir apa enggak sih Teh? Enggak mutlak. Karena kalau hadir dia nggak bisa nulis dong. Oh iya. Dia kan di rumah. Karena kan. Nah iya. Apalagi kejar tayang. Dan inilah alhamdulillahnya yang aku syukuri dari penulis ya. Aku bisa nulis tuh pakai das. Iya itu tadi aku bilang lah, karena itu si Tata tuh dulu kalau nulis anaknya masih bayi. Ini gini, sebuah blessing penulis perempuan itu. Kenapa? Ya skill ya. Dan kenapa aku memilih jadi penulis? Karena ketika aku nulis aku bisa ngurus anak kan. Iya. Anak aku tuh ASI, dua-duanya ASI sampai selesai. Sambil ngetik,
sambil bisa ngurusin anak, mandiin, masakin, bahkan ngurus suami juga. Jadi penulis itu sebenarnya, perempuan itu kalau bisa jadi penulis itu ada pilihan sangat bijak dan sangat baik. Boleh nih. Karena perspektable. Karena penulis itu semakin tua makin diasah kan. Iya, pengalaman itu semakin betul, tinggi. makin banyak. Jadi makin banyak ini yang mau ditulis gitu kan. Apalagi penulis skenario. Itu cuan juga kan isinya, nulis uang masuk. Iya, Tanpa kalau dapat duit kasih lagi. Iya. Apalagi sekarang eranya email kan. Iya. Udah selesai tinggal email, besok cek rekening, udah masuk. Itu loh, maksudnya agak sedikit intermezzo ya. Nah, Itulah itu keuntungan tuh. jadi Itu perempuan. penting tuh BSS. Dan lebih enak lagi gini loh, nulis sambil pakai dasar, wah nggak ada yang lebih Nggak harus indah dandan ya Oh, Teh, nggak harus dandan. gojek kantor gitu. Iya, rambut bisa dicepol-cepol. Nggak mandi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting karyanya bagus, yang penting ratingnya bagus, produser happy, pemain happy, everybody happy gitu. Perempuan itu kan madrasah pertama buat anak-anaknya kan. Betul. Iya. Ibu adalah madrasah pertama, ruang pendidikan pertama buat anak-anaknya. Bagaimana anak-anak itu bisa bertumbuh kembang menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, atau bertanggung jawab di kehidupannya, itu kan dari seorang ibu. Tugas ibu kan nggak mudah ya, Iya. apalagi ibu yang mencari uang, Iya. ya kan? Betul. Nah, pemilihan aku jadi penulis salah satunya gini, aku bisa mendidik anak-anak aku, mengurus keluarga aku, mengurus bersaudara, kita bisa tetap, aku kan punya adik-adik, punya mama ketika itu, orang tua. Jadi bagaimana aku bisa tetap menjadi seorang bagian dari keluarga tanpa kehilangan jati diri untuk berkarir. Makanya perempuan penulis itu Masya Allah sebetulnya. Iya, tapi kan itu skill lagi ya Teh ya. Enggak juga, perempuan bisa. Ada kursusnya nggak Teh? Boleh, ada kok. Ada. Banyak nih sekarang. Otakku juga banyak. Apakah itu Bisa. kursus menjadi gini. penulis? Ada kan sekarang kursus-kursus penulis sudah banyak kok. Di online seminar ada, workshop ada kok, ada. Itu Dan Dewi Lestari ya Teh ya? Iya, di Della Sari ada. Terus, sekarang kan gini, penulis itu kan bisa bikin di Wattpad. Dan sekarang tuh cerita di sinetron tuh banyak diambil dari Wattpad ya. Dari tulisan-tulisan di di internet, buku elektronik ya, novel elektronik. Oh, oke. Dan sekarang kita juga ada visual novel, ada banyak aplikasi novel. Nah, yang kayak beberapa adik aku tuh kan, aku mungkin betul tahu ya, adik aku kan Safa Bianca, asisten sutradara. Yang kemarin udah jadi narasumbernya BSS. Oh udah ya, duluan ya. Ini ada juga di Iya. Nah, adik aku itu kan salah satu asal laris lah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dia itu banyak banget bikin cerita dari novel yang terkenal di Wattpad ya, kalau nggak salah ya. Banyak banget. Ada beberapa judul yang adik aku sutradarain itu, salah satunya banyaknya tuh dari novel-novel di Wattpad. Sekarang tuh lagi booming yang itu. Makanya kalau penulis perempuan ibu-ibu, dia nulis di Wattpad, kalau itu karyanya bagus, dia bisa jadi penulis skenario, bisa dia juga nulis skenarionya, tapi dia juga bisa terkenal. Gitu. Walaupun terkenal itu nggak jadi pengejaran utama ya, tapi yang penting karya Teh. yang penting ini di bidang itu kita bisa diakui, dan di bidang itu kita bisa berkarya, bisa juga berdaya guna sebagai sebagai perempuan. Kepuasan penulis ya. Tulisanku berguna buat orang gitu kan. Gini, aku sempat juga belum lama aku nulis tuh 2 tahunan lalu, aku nulis Surga yang Kedua. Surga yang Kedua. Okay. Itu alhamdulillah dapat 9 nominasi. Bayangin, Om Roy Martin. Udah pemain lawas kan, beliau kan memang pemain bagus ya. Betul. Dapat peran pembantu utama. Teh Mita Paramita Rusady dapat peran pembantu utama wanita di SCTV Award. Nabila Shakib peran pembantu pemeran utama Festival Film Bandung. 9 nominasi. Dengan 9 karakter berbeda. Bahkan Tesi jadi Tesi pelawak. Iya, Sri Mulat. Apa yang membuat aku bangga di situ? Oh, berarti karakter-karakter itu kena ke penonton. Itu, Berarti bagaimana aku ketika itu membentuk karakter Paramita, ibu yang bahkan jadi dutanya bipolar. Jadi ada yayasan bipolar itu memberikan Paramita Rusady sebagai duta bipolar. Karena karakter Paramita Rusady di sana itu bisa dikonfirmasi. Nanti aku kalau mau Teh Mita diundang ya, nanti aku bisa minta, mungkin beliau bisa jadi narasumber ya. Iya. Nah, beliau itu jadi jadi dutanya bipolar karena katanya, Teh,
Katanya tadi bilang, aku tuh karakter aku di situ katanya tuh karakter bipolar katanya. Oh iya, tapi sih emang iya sih perasaan aku ya waktu aku nulis ya. Akhirnya duta bipolar. Nah dia dapat penghargaan. Nah itu kepuasan seorang penulis skenario sih. Iya, itu Gimana pasti, karakter itu diterima penonton Iya, bisa dan sukses gitu. disayangi penonton dan Iya. kan ketika mereka jadi nominasi pun kalaupun ada yang menang kalau nggak salah tiga ya. Yang 6 itu nominasi. Tapi dari situ kan ada kebanggaannya. Oh ternyata karakter yang aku bentuk bisa diterima sama penonton dan itu artinya apa yang ingin aku sampaikan pesan-pesan moral itu tersampaikan insya Allah. Gitu. Membentuk karakter dalam suatu film itu kan susah untuk nempel dengan pemainnya, terus orang bisa nangkap. Oh ini si ini nih kayak dulu siapa teh yang zaman kita kecil. Busu Bangun. Oh ya Busu Bangun. Nah itu juga sukses banget. Tetangga. Iya. Ya itu perempuan nyinyir ya itu. Busu Bangun. Ya, sampai dia pernah ke pasar ada yang benci sama dia. Itu benci banget sampai ditimpuk-timpukin. Itu karakternya sukses ya. Itu kemampuan penulis skenario untuk karakter dia. Itu sampai dibenci orang ya. Dan itu harus siap pemainnya ya teh. Iya. Seru makanya jadi penulis itu sebetulnya banyak enaknya ya. Ya kalau capek apa sih yang gak capek ya semua pekerjaan capek. Nggak kerja aja jadi ibu rumah tangga juga capek gitu kan. Nah justru itu penulis itu ibu rumah tangga itu sebenarnya dekat sekali dengan dunia penulisan. Hidup dia sendiri aja udah drama kan. Yes. Dia jadi istri, dia jadi ibu, dia jadi suster, jadi dokter. Makanya drama. Dan itu melintasi ruang dan waktu yang nggak tahu kapan selesai. Iya. Nah, tapi alhamdulillah lah ya. Nah dari situ aja banyak banget inspirasi hidupnya dia. Iya sih sebenarnya. Betul. Kalau anakku tuh aku ada anak baby. Dia bilang gini, mah ibu rumah tangga itu harusnya digajinya 3 miliar. Wah gede banget. Dengarkan itu. Dia jadi ibu ya. Kalau di Korea per jamnya sekian. Jadi ibu itu 24 jam. Iya. Berarti dia dibayar dari ibu aja. Jadi istri itu 24 jam. Kan peran istri beda sama peran ibu. Iya. 24 jam kali itu berapa ribuan. Itu aku hitung mah. Saya itu bilang 3 miliar. Kok gitu kan? Iya. Makanya perempuan itu harusnya bisa mengapresiasi dirinya dulu. Iya. Jadi karena dia harus bisa gitu loh. Kata anak aku nih dalam tanda kutip ya, quote and quote ya. Karena itu kan sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Sebuah penghargaan tanpa batas yang kadang-kadang juga kayak anonim ya. Ini karya yang baru dijalanin sama Teteh nih apa nih? Aku kemarin baru nulis Terlanjur Indah di MDTV. Dia mau ngomong sesuatu yang serius. Jangan-jangan mau ngomongin tentang pernikahan. Assalamualaikum. Terlanjur Indah itu MDTV. Jadi MDTV itu ada televisi baru. Ya punyanya MD. Dulu kan ada MD Entertainment. Ya sekarang udah punya TV kan MDTV. Bisa nontonnya di mana tuh Teh? Ada bisa di televisi biasa. Dia Net TV dulunya Net TV. Iya. Oh dulu Net TV. Net TV kemudian jadi MDTV ya. Nah cuman memang ada tantangan tersendiri karena kan MDTV kan baru mulai merilis ya. Jadi kita masih mencari bentuk penontonnya seperti apa gitu loh. Ya memang butuh sedikit kesabaran ya. Bagaimana membentuk penonton. Nah di situ alhamdulillah kembali lagi nih aku kan penulis angkatan udah 50 tahun ke atas ya. Jadi alhamdulillah dengan ilmu itu mereka masih appreciate, ayo dong Mbak Nuke bikin dong serial ini buat sini MDTV tentang perempuan, tentang hubungan anak dan mertua dan menantu. Wow. Itu never ending story juga. Nah itu mertua dan menantu tuh. Aku bikin alhamdulillah kemarin tayang hampir 104 episode. Nah perbedaannya nih Teh dulu Teh pasti kan zaman dulu nulis pakai mesin tik ya Teh. Oh iya. cetak gitu ya. Aduh luar biasa. Sekarang kan udah laptop aja dan nggak perlu bawa bundelan lagi. Apa udah by email aja Teh? Email aja sekarang. Email aja enak ya sekarang ya. Sekarang makanya lebih mudah ya. Kalau zamannya dulu aku tuh masih mesin tik. Kalau salah ganti kertas gitu ya. Ganti kertas. Tapi kalau tuh masuk eranya sinetron sih udah enggak. Itu waktu itu masih cerpen ya.
Dan tapi dulu karena belum ada internet, belum ada email, jadi dulu habis nulis skenario aku ngirim di print nanti disket kalau nggak disket tapi aku senangnya di print jadi aku bisa baca dulu nanti ada kurir yang ambil dari kantor. Tapi kalau aku ada waktu luang aku sekalian main ke kantor pas mau meeting tuh aku bawa. Nah tadi kan sempat ada Mbak Caroline tanya apakah perlu ke lapangan. Penulis sebenarnya tidak diwajibkan untuk ke lapangan tapi kita boleh sekali datang ke sana lihat atau mungkin dulu ada beberapa serial yang memang banyak problematik tuh. Nah, ada beberapa judul entah antar pemainnya lah gini-gini sampai dulu aku sempat ada zamannya diwawancara juga tuh sama wartawan. Nah itu kalau ada masalah-masalah kayak gitu biasanya memang penulis yang minta tolong deh ngomong ke pemainnya. Dulu ada sempat ada adegan ijab kabul. Penulisnya lain agama nih. Pemainnya perempuan. Dalam pikiran dia kalau dia ijab kabul berarti dia nikah dong sama itu. Itu sampai produsernya tuh sampai stres. Ayo datang deh. Akhirnya aku ngomong sih sama penulisnya enggak lah. Kan kalau udah saya terima nikahnya berarti kan aku nikah sama dia dong. Itu kan kamu agamanya enggak mungkin. Kayak gitu tuh aku ngasih penjelasan. Atau misalnya ada yang bilang dia enggak mau dia bingung banget ya. Dia kan pakai hijab. Tapi dia nggak mau ngelepas, emang nggak boleh lepas hijab. Tapi mau dipakein wig boleh nggak gitu. Jadi aku ke lapangan kan pakai wig sebenarnya kan nutupin kepalanya dia gitu loh. Jadi aku coba ngomong gitu penulisnya, sama pemainnya. Seringkali sih penulis itu jadi jembatan antara pemain, kadang-kadang juga sama sutradara gitu loh. Lebih kayak gitu. Jadi benar-benar emang penulis itu ini menjembatani dari berbagai semuanya. Yang berbeda tadi kolaborasi semua. Itu karya kolaborasi. Iya. Ini mungkin keluar dari topik sedikit ya. Kan mamaku kan dia cinta Fitri. Iya. Terus aku juga lupa sih apalagi gitu. Coba aku pernah nemenin mamaku sekali. Sekarang yang aku lihat yang baru ini sekarang sinetron itu masukin iklan ya Teh ya. Jadi kayak misalkan ada barangnya. Jadi kita makan ini dulu yuk. Ini jadi ini kandungannya begini. Enak sekali. Nah itu masa kalau udah jadi penulis sebenarnya harusnya pasrah aja itu. Itu karena kan memang mereka kan tayangan komersial ya. Kalau memang ada sponsor yang mau masuk. Kalau dulu memang kalau televisi dulu agak anti. Dulu nggak pernah sih. Agak anti. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, persaingan yang makin keras, harga yang makin kompetitif, segala sesuatunya lebih mahal. Ya kalau ada sponsorship masuk, ya mau nggak mau. Nah, tapi itu sekarang udah jadi hal yang adem sari misalnya, cuma mohon maaf ya, sebuah produk atau Kopilog atau apa. Selama tapi juga biasanya pengiklan pun cocok nggak nih sama tayangan itu dan itu harus ditaruh tepat pada scene-nya. Malah sekarang udah nggak tahu sih kadang-kadang terus gini Manuka pokoknya ada ya di lapangan kosong dia ngapain kek karena mau masuk banner gitu. Ada juga minta ada juga biasanya kalau penulisnya itu nulis langsung sama station. Kalau sama PH enggak dibebankan itu. Ini bedanya gimana nih Teh? Kalau misalnya PH gini, sama station. Kan aku juga nulis sama PH. Kalau PH itu kan nanti kan dia juga ada QC-nya. Dia kan akan dibawa ke televisi kan. Itu yang multivision, MD gitu itu kan. Nanti kan masuk ke TV, udah mau deket tayang, nanti kan mereka akan masuk ke bagian QC. QC lihat nih, tiba-tiba ada iklan masuk tuh. Nanti ditanya tuh. Karena kan mereka sudah dikontrak sama TV itu dibayarnya per episode sekian. Jadi dia nggak boleh built-in sponsor. Berarti ada tambahan dong kalau ada iklan masuk gitu kan. Kalau saya kan udah bayar kamu sekian, itu ada nggak boleh. Biasanya nggak ada regulasi itu. Tapi kalau aku pengalaman aku pribadi ya, ini nggak tahu kalau yang lain ya. Tapi kalau aku nulis untuk PH biasanya nggak ada pesan, nggak ada built-in sponsor, nggak ada kewajiban itu. Tapi kalau aku nulis buat station, kadang-kadang pihak station pun aku diajak untuk pitching malah sama produk sponsor, ngasih tahu ini nanti toko ini yang bawainnya artis ini ya, artis ini adegannya apa tuh Manuka? Dia lagi dandan, berarti bedak bisa masuk. Lipstick bisa masuk, dia sambil lipstick gitu. Benar. Tapi kalau dia cuma pegang produk aja dia nggak terlalu mahal. Tapi kalau diomongin, enak loh pakai bedak ini. Aduh, bayarannya beda lagi. Nah, kalau waktu aku nulis sama station, aku bahkan sama tim keuangan tuh ikut ke sponsor. Sudah ngomong gitu ya. Nggak dikasih beban, cuma gini. Ayo ke Manuka kasih tahu dong apa tuh adegannya.
Nanti di scene apa gitu loh. Siapa pemainnya? Oh yang megang bedak kamu tuh nanti si ini gitu loh. Nah, ini pesan-pesan nih Teh, kalau bicara penulis zaman sekarang tuh dibutuhkan skill apa sih Teh? Teknologi udah pasti ya Teh ya? Ya teknologi pasti ya. ya. Ya jelas dia harus bisa mengoperasikan itu laptop ya. Itu yang paling basic. Yang paling basic. Kan gak mungkin ya. Gak boleh gaptek. Jangan salah loh, banyak loh usia-usia tuh yang ternyata ini macam mana ya gitu. Betul. Terus harus jelas kalau teknologi kan ya itu email ya. Tapi yang paling the most important thing sih itu bagaimana dia mengisi dirinya. Penulis itu harus belajar terus sih sampai iya tua. dong, iya. Oke Teh, ini untuk Ini gak ada bocoran nih ya. Untuk seru-seruan ya BSS Friend. Ini segmen tanya jawab cepat untuk Teteh Nuker Rahma. Harus cepat Teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Genre favorit yang ditulis? Drama. Romance. Oke. Tokoh paling susah yang Teteh ciptakan? Dini itu. Oke, Karena itu susah remaja. ya? Karena remaja dengan pola pikirnya. SMP ya gitu. SMP lagi. Dan tanggung jawab moral dia lagi. Itu yang paling berat. Oke. Dari semua nih Teteh kan juga punya referensi sinetron lain nih ya. Ya. Adegan 90-an yang paling ikonik menurut Teteh? Tahun 90-an ya. Jalan Makin Membara. Gue inget. Dulu. Ayo yang nanya yang mikir. Jadi Yusuf dulu. Iya. Cerita itu. Iya. Itu karyanya Arsvendo Atmawoloto. Salah satunya penulis kesukaan aku. Karena dia bisa nulis tentang kehidupan sosial di zaman itu dengan bagus. Jalan Makin Membara. Jalan Makin Membara. Kalau mau remake antara Pernikahan Dini atau Si Yoyo, pilih mana Teh? Si Yoyo. Oh Si Yoyo, kenapa Teh? Kalau aku dikasih challenge, sebenarnya aku ambil Yoyo. Karena Yoyo bisa bicara lebih banyak tentang kehidupan, tentang humanisme, Dan tentang sekarang juga lagi nilai-nilai ya, kekeluargaan. iya, Gitu. iya. Nilai-nilai kekeluargaan. Oke, wah. Malah salah satunya Pernikahan Dini yang aku agak hindari untuk remix. Karena aku berapa kali ditawarin untuk remix Pernikahan Dini. Oh gitu. Udah 4 ini yang keempat kalinya. Salah satunya dari station yang baru aku nulis, aku ditawarin Pernikahan Dini. Dan itu mungkin karena waktu itu aku lagi sibuk juga, itu salah satu judul yang aku tolak. Bukan karena gak berani menghadapi, karena aku gini, aku rasa gak relatable lagi kalau buat aku pribadi. Karena situasi zamannya sudah berubah. Tapi kalau Yoyo, dia lebih persuasif, dia lebih bisa mengangkat banyak hal gitu. Sekarang kan lagi isunya juga lagi banyak ya. Iya, kayak gitu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain, Lin? Nanti jawaban cepatnya udah bisa dong. Mencoba. Ayo, jadi tadi kan jadi penulis. Oke, aku aja yang mentoring. Bismillah. Nanti hari depan laptop gini. Suatu hari hapus, kemarin hapus. Ini menulis apa ya? Sebenarnya jangan. Oh jangan. Sebenarnya kalau kita mulai nulis itu jangan dihapusin. Biarin aja. Iya. Terus aja nanti dia udah banyak kita baca lagi. Karena gini, jangankan penulis baru ya, terus sama aja. Ini misalnya aku lagi nulis tiba-tiba, makanya kalau aku nulis aku matiin handphone. Karena apalagi ada berita-berita gak enak ya. Masa sih udah selesai balik lagi tadi nulis apa ya, ulang lagi. Akhirnya aku punya metode, jadi ketika nulis kita tulis aja, biarin aja. Nanti selesai itu nggak usah mikirin dulu bahasanya bagaimana gitu. Gak usah, biarin aja. Nanti kita punya kemampuan, kita punya keinginan, akan terbentuk dengan sendirinya. Gak nyampe-nyampe ya. Aku kayak sekarang ini lagi suka journaling gitu. Oke. Journaling aja kegiatan. Oke. Tapi pas aku baca, aku emang gak pernah edit dulu tuh. Tulis, selesai. Pas aku baca lagi. Oke juga. Pengulangan. Nah, kalau gitu ya pindah. Tinggal edit. Itu gak apa-apa ya Teh? Gak apa-apa. Itu malah kalau aku kasih, aku kan punya tim ya. Tim aku bahkan udah ada yang udah nikah, udah jadi penulis novel juga. Jadi aku selalu ajarin ke mereka semuanya, jangan takut untuk memulai gitu loh. Kalau lagi nulis aja. Nanti kamu abis itu kamu edit, kamu baca, nanti kan akan ketemu sendiri kesalahannya di mana. Tapi kalau kita udah baru nulis satu sentence, kita udah hapus, akhirnya kita nggak maju-maju. Bener Teh. Jadinya putus asa sendiri. Bener. Aku juga Akhirnya jadi salah. Ngomong apa sih? Bilang udah gitu. Sebenarnya itu bagian daripada kita meng-underestimate diri sendiri. Oke. Karena kita ngerasa nggak bagus ya. Kita sudah mereject apa yang kita dari achievement kita udah rejection. Padahal sebetulnya bergulir aja. Nanti udah terakhir, nanti akhirnya akan ketemu bentuk sendiri. Kadang-kadang jangankan itu ya. Kadang-kadang nulis skenario pun gitu. Sebelum aku buka laptop, aku nggak tahu menulis apa gitu.
Misalnya, Manuka begini cerita dong tentang perempuan yang gini nih. Oh oke. Seringkali aku tuh nggak buka laptop dulu, sambil masak, sambil nonton, sambil zikir, sambil apa. Aku elaborasi sendiri otak aku gini nanti gini. Begitu buka laptop keluar deh. Berarti luar biasanya Allah kasih kita punya unconscious, alam bawah sadar kita itu merekam apa yang kita simpan memori itu. Begitu kita buka laptop, tahu-taunya jadi. Kadang-kadang aku bingung, perasaan kok jadi keren juga ya gitu misalnya gitu. Begitu. Itu tips dari Teh Nuke Rahma tuh. Jangan ragu untuk memulai. Jangan ragu. Jangan underestimate diri sendiri. sendiri. Dan kalau bisa yakin sama diri sendiri. Value, punya value kita. Iya seru banget ya. Thank you banget Teh udah datang. Ini daging banget nih podcast ini nih, bukan main. Pasti pencinta sinetron tahun 90-an awal 2000 tuh seneng banget mendengar cerita dari Teteh Nuke. Makasih banyak Teh Nuke udah mau hadir di podcastnya BSS bukan siapa-siapa. Semoga kita bisa berguru sama Teh Nuke ya. Kita sama-sama belajar. Iya. Aku juga terima kasih loh sama Putri sama Mbak Caroline ya. Alhamdulillah. Sama-sama Teh. Sukses ya Teh ya. Pertemuan kita ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan siapa-siapa ya. Menjadi siapa-siapa. Amin. Menjadi siapa-siapa. Nanti kalau udah menjadi siapa-siapa betul. From nothing to hero. Ternyata keinginan hatinya. Iya. Harus gede amat. Iya sih kalau aku gini. Waktu aku gini, kan siapa-siapa. Iya Teh, gimana nih Teh? Gini, aku pernah dapat, ini mungkin sedikit intermezzo ya. Iya. Aku punya produser keren banget. Namanya Bapak Sunda Soraya. Beliau tuh tulisannya ikonik banget lah Susana ya. Pokoknya keren-keren tulisannya. Dia pernah bilang begini, Manuka, gue tuh dapat sebuah judul dari teman gue. Judulnya gini, kualitas nomor 2. Gue bilang, kenapa lo mesti kualitas nomor 2? Lo bikinnya kualitas nomor 1 dong. Belum apa-apa lo udah underestimate karya lo. Mana gue mau filmin karya lo. Dia udah underestimate diri lo. Oh iya ya, benar juga ya. Nah, itu ya Teh. Siapa-siapa harus menjadi siapa-siapa. Menjadi siapa-siapa. Amin. Jujur nih, ternyata orang kedua nih Iya. Enggak, sebenarnya juga udah ada ngomong gue sih. Tapi nggak ngomong aja. Takutnya anonymous terus gitu lah ya. Judulnya sih sebenarnya kalau dari judul keren, siapa-siapa tuh keren juga. Tergantung kan kalau bahasanya marketing kan beda ya. Iya kan? Bahasa marketing beda. Tapi kalau bahasa ilahiyah ya bisa jadi jadi anonymous terus kasih ya. Takutnya tidak terlihat gitu ya. Kasat mata gitu ya. Jangan begitu terus. Tapi ini pendapat pribadi ya, belum tentu benar ya. Gak apa-apa Teh. Oke, makasih BSS Friend yang udah nonton sampai habis ya. Silakan kalau mau bertanya di kolom komen. Nanti kita teruskan ke Teteh Nuke. Jangan lupa untuk selalu percaya diri berkarya. Ya. Kita mempunyai dan mau value. memulai. Iya. Berani memulai. Iya. Dan melihat value dalam diri masing-masing. Appreciate to yourself ya. Itu paling penting. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Emang siapa kalian?